Satu adalah learn, belajar hal yang baru. Yang kedua adalah relearn. Relearn itu mungkin di dalam pembelajaran kita itu sudah pernah mendapatkannya atau sudah pernah mendengarkannya. Tapi kita terus mengulanginya. Kita terus melakukan sebuah proses refreshment. Sehingga kita bisa menangkap satu insight, satu hal yang sebelumnya kita itu tidak dapatkan, tapi kita dapatkan kembali. Itu disebut dengan relearn. Lalu yang ketiga adalah unlearn, Bapak Ibu. Unlearn itu artinya adalah kita mengosongkan diri lagi untuk menerima sesuatu yang baru. Learn, belajar sesuatu yang baru. Relearn, mengulangi lagi. Dan unlearn, melepaskan yang lama untuk mendapatkan hal yang baru. That's a learning cycle, Bapak Ibu, yang akan membuat kita bisa menjadi seorang pembelajar yang bisa maksimal. Karena tantangan kita Bapak Ibu sebagai seorang pembelajar, apalagi di dalam organisasi dengan jabatan Bapak Ibu semua, tantangannya adalah satu, yaitu leadership. Betul nggak Bapak Ibu? Tantangannya. Satu adalah leadership. Yang kedua, tantangannya adalah komunikasi. Tantangannya, komunikasi. Yang ketiga, tantangannya adalah kolaborasi. Selalu seperti itu. Kalau kita ingin managing orang, kalau kita belajar dan kita mengelola relasi, interaksi, kita itu pasti punya challenge di 3 area tersebut. Satu, leadership. Kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, Bapak Ibu semua, semoga selama nanti berproses bersama-sama dengan TCI, melalui saya, Bapak Ibu bisa dilengkapi mengasah di 3 area ini ya, Bapak Ibu semua ya. Karena gini, kenapa kita perlu bisa memanage tentang people challenge, tantangan untuk mengelola orang. Karena sebetulnya fungsi kita leader itu adalah saling terhubung satu sama lain. Betul nggak? Kita menghubungkan, kita terhubung, kita menghubungkan tim kita dengan level eksekutif di atas kita menghubungkan level di atas kita, owner atau direktur dengan tim kita menghubungkan visi misi, nilai perusahaan dengan tim kita, ataupun kita menghubungkan perusahaan kita dengan klien-klien kita. Ya, Bapak Ibu. So, tantangan kita adalah menjadi seorang leader bagaimana kita menjadi orang yang selalu terhubung. Dan mau tidak mau menjadi orang yang terhubung itu, kita menguasai ketiga tadi Bapak Ibu. Satu, kepemimpinan. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Nokia aja dulu punya prinsip connecting people ya Bapak-Bapak ya. Masih ingat nggak? Nokia, connecting people. So pada prinsipnya seluruh teknologi yang kita pakai kan menghubungkan. Betul nggak? Konteksnya kan cuma satu, menghubungkan. Menghubungkan manusia dengan alam, menghubungkan manusia dengan samanya, menghapuskan jarak, ya, mendekatkan yang jauh jadi dekat dan menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, ya dekat tapi kita sama-sama duduk di meja makan tapi sibuk dengan urusan masing-masing dengan gadget kita, ya. Oke, Bapak Ibu, menarik sekali. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau share nih, tanya dulu Bapak Ibu, ya, saya mau tanya. Sejauh ini nih ya, sejauh ini dari bulan Januari sampai sekarang, hal apa yang baik yang sudah Bapak-bapak sudah bisa implementasikan di dalam pekerjaan Bapak-bapak semua terkait dari 3 kali pembelajaran kita? Monggo, siapa yang mau duluan? Silakan. Silakan. Siapa yang mau share duluan? Mau mendengar dari bawahan, Coach. Oh, oke, baik Pak Lukman. Pak Lukman sudah mau mendengar bawahannya. Tim di bawah Pak Lukman ada berapa? Pak Lukman kan departemen head ya? Ya, Oke, ada berapa orang Pak? 12 orang. 12 orang. Baik, 12 orang. So, apa Pak? Perubahan apa, transformasi apa yang terjadi? Apa yang mendorong Pak Lukman untuk berubah? Ya, dan apa hasilnya Pak? Dengan ketika Bapak mendengarkan timnya Bapak. Ya, hasilnya supaya teman mau apa yang kita katakan dimengerti.
tujuan kita itu untuk bisa komunikasi dengan baik dan misi instruction dari pimpinan bisa tersampaikan gitu. Jadi Hmm, bagaimana kita mengkomunikasikan pendekatannya itu. Jadi kita hmm, mau mendengar apa, hmm. eh, keluhan-keluhan apa gitu nanti dari Oke, bawahnya itu. oke, oke. So, gimana Pak? Apa dampaknya buat tim ketika Bapak mulai membuka diri untuk mau mendengar dari bawahan Bapak? Ya, dia akan terbuka, tidak apa, tidak komunikasinya akan lebih terbuka gitu, Coach. Jadi tidak ada Oke, takut-takut gitu. Jadi lebih terbuka lah. oke. Ya, impact-nya apa Pak buat performa kerja mereka ketika di departemen Bapak mulai ada saling terbuka? Kerjasama, teamwork gitu. Impactnya gitu bisa Eh, saling saling mensupport satu sama lain gitu. Harapan oke, gitu. oke. Wow, itu sangat sangat impactful ya Pak dan sangat luar biasa ya Pak ya, saling terbuka dan saling bekerja sama ya Pak ya. Iya, saling Oke. siapa yang punya knowledge yang lebih bisa mentransfer Eh, apa knowledge itu hmm, ke yang lain gitu. oke. Jadi ada spirit untuk berbagi ya. Hmm. Oke. Terima kasih Pak Lukman. Share-nya Pak Lukman luar biasa loh. Aduh senang banget nih kalau kalau melihat bahwa ada yang mengimplementasikannya, perubahannya bukan cuma buat dirinya, tapi juga dibagikan kepada orang-orang sekelilingnya, khususnya di dalam tim. Baik, saya menyapa dulu dong yang paling cantik di antara kita malam ini. Baru sembuh itu coach. Habis rawat inap. Habis rawat inap. Loh, Iya. sakit apa Bu Mita? Siapa tumbang karena HP-nya turun jadi kena anemia Oh, kumat kan lalu ada bulan Desember kemarin eh, kena keguguran jadi masih kebawa kurang darahnya terus oke. kecapean kurang asupan jadi tumbang. Berapa hari Bu Mita dirawat inap? Jumat sore sampai hari Selasa Oh, 4 lumayan hari. juga ya. Lumayan juga ya. So, gimana sekarang kondisinya Bu Mita? Sudah membaik coach. Udah membaik ya? Ya. Tapi udah makan kan nih hari ini? Udah makan? Sudah tadi persiapan sebelum mulai ini sudah makan. Jadi sekarang sudah siap untuk menerima ilmu. Ya. Ada pantangan nggak Bu? Nggak ada dok, nggak ada dong, nggak ada Dipanggil coach. dokter loh. Amin. Dokter, dokter, dokter. Justru kata dokter, kalau penyakitnya anemia itu kan harus istirahat, makan yang enak-enak malah. Nggak ada Oh, oke. pantangan. Oke. Yang harus Daging apa stres malah tuh. boleh ya? Jadi harus los ini. Oh. Udah masuk kerja Nggak Ibu boleh Mita stres ya. atau masih off? Masih cuti? Mulai kemarin sudah mulai aktivitas. Masuk kerja ya. Oke. Baik. Tetap selalu sehat ya Bu Mita ya. Jaga kesehatan. Ya coach, sehat juga untuk semuanya. Kabari atuh Bu, ini Mas Agung nggak kabari. Kan siapa tahu saya bisa kirim satu cabang KFC biar makannya enak. Oke, baik Bu Mita, terima kasih. Selamat malam Pak Haji yang sudah join. Silakan Bapak-bapak yang lain. Adakah yang mau share kembali apa yang sudah berhasil diimplementasikan? Silakan Bapak-bapak. Pak Nur Salim mungkin Pak. Pak Nur Salim, Pak Nur Salim, Pak Nur Salim. Hei, selamat malam. Hei, malam Pak. Pak, Ya, apa ya. kabarnya Pak? Kita baik coach. Baik ya. Oke, Pak Nur Salim, boleh cerita nggak apa nih yang terjadi, hal baik apa yang sudah terjadi terkait dari implementasi selama ikut sesi coaching, Pak? Banyak ini ya coach dari sisi Ya. pribadi banyak banyak apa yang baru yang saya Hmm. akan dapatkan ya. Pertama Aha. selama 2022 kan sudah mulai ikut ya sampai sekarang. Tentu masih mencoba berusaha untuk
mengimplementasikan ke tim ya. Jadi Oke. ada banyak ini, terutama masalah coaching yang kemarin ini berusaha untuk di develop ke tim. Tapi masih proses coach, masih proses terus ya. Proses terus, jadi berusaha untuk membuat tim lebih solid ya. Oke. So, dalam mengimplementasikannya apa challenge-nya Pak Nur Salim? Sampai sekarang beberapa tim kami sudah bisa tidak bisa mandiri ya. Ada beberapa set yang sudah bisa mandiri. Beberapa set yang memang masih harus di monitor lebih intens karena memang situasinya berbeda dari yang lainnya. Nah, ini kita masih proses untuk meningkatkan meningkatkan kesadaran masing-masing individu dan masing-masingnya biar Cina ini bisa jalan. Oke, baik. Terima Pak Nur Salim. Pak Nur Salim, saya setuju bahwa apapun yang kita coba implementasikan, apapun proses perbaikan, apapun proses transformasi atau perubahan yang sedang kita lakukan, that's all about proses, Pak Nur Salim. Ya, jadi tidak ada yang instan. Yang instan itu jadinya rapuh. Lihat aja Indomie, makanan instan dimakan instan, cuman di lidah cuman terasa 5 menit, tapi setelah itu 2 minggu ada di pencernaan kita. Ya, nah, makanya saya selalu mengingatkan gitu bahwa apapun semua ilmu, semua skill yang kita pelajari itu seperti kita belajar kimia, Pak Nur Salim. Nggak tahu waktu itu Pak Nur Salim ada sempat ikut mata pelajaran kimia nggak? Pernah ya Pak ya? Ya. Kita hafalin elemen-elemen unsur-unsur aja HLINAK itu proses. Bu Mita ketawa, Pak Lukman ketawa ya. Ketawa masih hafal nggak HLINAK? Pokoknya itu yang saya tahu ya Bapak-bapak semua dan Bu Mita. Ya, yang kedua, ketika kita lihat gitu bagaimana ahli-ahli kimia juga untuk memproses sebuah vaksin contohnya, memproses sebuah formula itu tidak mudah ya. Ada percobaan yang berkali-kali dilakukan yang seringkali gagal. Atau simpelnya yang relevan dengan kita belajar main sepeda aja. It's all about proses kan ya Pak Nur Salim, nggak langsung bisa ceng gitu jatuh bangun kita lakukan ya. Jadi memang diperlukan kesabaran. Kalau nggak salah saya pernah sharing ya definisi dari kesabaran itu apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Lali. Ya, lupa ya. Oke. Kesabaran itu kan kalau dari bahasa Inggrisnya artinya long, panjang. Suffering, yaitu artinya menderita. So, kalau kita mau pemimpin jadi tahan banting, pemimpin yang kuat secara mental, pemimpin yang punya spirit baja, kita mesti sabar. Sabar dalam apa? Tahan dalam penderitaan. Penderitaan muncul dari mana? Masalah yang selalu diberikan oleh pimpinan. Ada kan ya masalah yang di-drop oleh pimpinan. Pokoknya nggak mau tahu, itu bagianmu, pokoknya kamu menyelesaikan. That's a problem Bapak-bapak semua, Bapak Ibu semua. Dari tim kita sendiri yang mengandalkan kita karena mereka belum dewasa, akibatnya mereka mengandalkan kita. Ataupun kita dari customer eksternal kita yang memblaming kita, yang menyalahkan kita. Ya, that's a proses ya Pak Nur Salim. So, dalam proses belajar juga sama. Seringkali kita gagal ataupun seringkali bahwa ternyata kita ditolak ketika kita mau mempraktekkan sesuatu yang baru. Ataupun kita dilabeli, ini Pak Lukman sekarang sok-sok mau mendengar, Pak Nur Salim sok-sok ngomong coaching. That's fine. Bapak-bapak, Ibu semua, dia sebagian dari proses. Ya, Pak Nur Salim. Keren Pak, jangan berhenti Pak di sini Pak. Ya. Oke, baik. Satu lagi sebelum kita masuk ke materi. Silakan. Adakah? Silakan. Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada. Nggak ada nih sepertinya. Saya izin share screen Bapak-bapak ya, semua ya. Baik, saya coba. Kita lanjut ke materi kita.
Kita masih dalam rangkaian untuk kita Bapak-Bapak mempelajari bagaimana teknik coaching di dalam mengembangkan tim kita. Ingat, sebetulnya saya kemarin ajukan tuh, ya mungkin dari TCI sudah hubungi Mas Agung, dan Mas Agung mungkin sedang membicarakan top manajemen, inginnya adalah ada sesi offline, karena mesti role play Bapak Ibu, dan saya mesti melihat Bapak Ibu bagaimana mempraktekkan coaching itu di dalam kelas secara offline, karena akan terlihat tuh ya, akan terlihat dengan jelas, karena kalau online saya nggak bisa capture bagian-bagian mana yang sudah baik, bagaimana perlu dikembangkan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap berdiskusi? Karena saya mau bagi 3 kelompok nih, Bapak Ibu semua. Untuk kita masuk ke breakout room, untuk Bapak Ibu untuk mendiskusikan 3 kasus yang berbeda. Selama 10 menit Bapak Ibu mendiskusikan kasus tersebut. Dan di kasus tersebut masing-masing ada 3 pertanyaan yang perlu Bapak Ibu perlu jawab hasil diskusinya. Dan lalu disampaikan di dalam kelas besar. Jadi 10 menit diskusi di breakout room di kelompok masing-masing. Apakah memungkinkan Bapak Ibu? Apalagi yang tidak mengaktifkan videonya, yang dari tadi belum bersuara. Minta jempolnya dong kalau memungkinkan. Memungkinkankah? Harusnya mungkin ya, Pak Nur Salim, Bu Mita ya, Mas Agung ya, mungkin ya. Oke. Memungkinkan ya. Baik. Nanti saya akan bagi Bapak-bapak Ibu semua. Oke. Sebentar ya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Baik, ini kasus yang pertama. Mas Agung boleh di-capture kasus yang pertama. Screenshot Mas Agung, minta bantuannya. Untuk lalu di-share di WA Group. Kasus untuk tim pertama. Nanti saya akan bagi di breakout room ya. Assign Bapak Ibu semua. Kasus yang pertama, simple Bapak Ibu. Ini kasusnya namanya Pak Faisal. Saya memilih nama yang tidak ada di kelompok kita nih. Faisal bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan X. Dengan membawahi 60 karyawan. Kepemimpinan yang dilakukan berdasarkan keinginan dan keputusannya sendiri. Agresif dan seringkali sepihak tanpa melibatkan karyawan. Akibatnya, karyawan merasa tidak puas atas kepemimpinannya. Faisal melakukan hal tersebut karena untuk kepentingan perusahaan. Lihat nih, sang manajer melakukan hal tersebut karena merasa ini untuk membela kepentingan perusahaan. Karena berdasarkan analisa terkait dari perilaku karyawannya, Pak Faisal mendapati karyawan itu satu, sulit diatur, serta mempunyai perilaku yang beragam, yang tidak mencerminkan budaya dari perusahaannya. Apa yang Bapak Ibu perlu diskusikan di kelompok? Satu, apa yang menjadi gaya kepemimpinan Pak Faisal? Dasarnya apa pengamatan Bapak Ibu semua? Kalau nanti misalnya, oh gayanya otoriter, oke, pengamatannya seperti apa? Di bagian mana analisanya bahwa Pak Faisal ini memang otoriter misalnya. Nomor 2, apa keuntungan dan kelemahan gaya kepemimpinan tersebut menurut Bapak Ibu? Karena nggak harus jelek ya pasti Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah gaya kepemimpinan seperti apa yang ideal dalam kasus Faisal. Terkait dari perilaku timnya yang solid diatur dan perilaku yang beragam. Oke, sudah di-capture Mas Agung? Sudah ya? Belum ya Mas Agung? Oke, sudah? Boleh di-share di WA Group? Untuk yang pertama. Lanjut ya. Untuk kasus kedua, saya akan bagi 3 grup. Tentang Ibu Menar. Biar adil. Ada Bapak, ada Ibu. Ibu Menar adalah seorang manajer dari PT GGH. Nggak tahu, gerah-gerah hadem kali GGH. Timnya selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Menar melakukan pendekatan integralistik dalam keseluruhan bertindak. Artinya selalu melibatkan. Ya, menghubungkan satu sama lain, keterkaitan. Menar juga menjaga kondisi yang kondusif, kreatif, serta inovatif. Ibu Menar sangat terbuka terhadap pandangan, ide, dan saran bawahannya. Diskusikan di kelompok kedua, apa yang menjadi gaya kepemimpinan Ibu Menar. Bagaimana pengamatan Bapak Ibu?
Apa keuntungan dan kelemahan gaya kepemimpinan tersebut? Gaya kepemimpinan seperti apa yang ideal sebetulnya dalam kasus Ibu Menar? Tangkap ya? Oke. Boleh Mas Agung ya untuk share kembali untuk kasus keduanya. Kasus ketiga. Kasus ketiga. Direksi PTY berharap para manajer untuk turun tangan dan menyelesaikan konflik kolaborasi antar unit. Jadi antar departemen saling bekerja sama, tapi justru menimbulkan banyak konflik. Tetapi konflik justru sering muncul dari para manajer tersebut. Totalnya ada 6 manajer di perusahaan PTY tersebut. Didapati 5 diantaranya baru dipromosikan dan kurang dari 3 bulan dan belum berpengalaman dalam kepemimpinan. 5 manajer baru dan pengalamannya baru 3 bulan jadi manajer. Satu manajer lainnya yang sudah 2 tahun menjabat sebagai manajer, ada satu manajer senior, terlihat pasif justru dalam konflik yang muncul. Menurut Bapak Ibu diskusikan, apa yang sedang dilakukan oleh PT Direksi PTY ini Bapak Ibu? Apa yang sedang dilakukan oleh Direksi PTY? Yang kedua, bagaimana seharusnya? Yang ketiga, apa yang disarankan oleh grup Bapak Ibu kepada direksi ini? Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu? Kasus 3. Oke, saya akan bagi per grup Bapak Ibu. Bentar ya, saya akan bagi grup. Saya random saja bagi grupnya. Breakout room. Bagi 3. 15 peserta ini, Coach. Berapa? 15 Yes, pas orang. kan ya, harusnya 5 ya. Saya Iya. bagi 3 nih. Oke. Oke, 5 partisipan untuk setiap kelompok. Waktunya 10 menit Bapak Ibu. Anggaplah sekarang 19.10, kita kembali lagi 19.20. Selamat menikmati diskusinya. Oke. Silakan. Saya sudah share undangannya. Pak Faisal, Pak Edi, Pak Hadi, Bu Mita, dan Pak Pramusinto membahas kasus 1. Kasus 2, Pak Ahmad, Pak Aji, Pak Joko, Pak Lukman, Pak Taufik. Kasus 3, Pak Arik, Pak Kojim, Pak Nur Salim, Pak Rizky, dan Pak Sugiharto. Monggo, silakan. Klik join. Bisa diklik join Bapak-Bapak untuk masuk ke room. Silakan. Pak Taufik harusnya di room 2 ya. Oke, saya nggak bisa pindahkan. Pak Taufik, apakah memungkinkan? Tapi nggak apa-apa deh, Pak Hadi juga. Tapi yang lain sudah bisa join tuh. Oke, minimal di tiap kelompok ada yang aktif kan ya, Mas Agung ya? Iya, yang penting ada. Ya, perwakilan. Ya. Saya senang Mas Agung kalau memang coaching kita perlu bahas studi kasus. Soalnya dengan begitu Bapak-bapak kan dan peserta bisa belajar ya dari kasus tersebut. Dan kemungkinan besar bisa terjadi dong dalam pekerjaan sehari-hari. Mas Agung, sebetulnya ya kalau kita offline, kalau saya jadi ke Surabaya, tiket pesawat kan sudah ada. Sebetulnya, tapi emang minggu jadinya ya, karena Jumat Sabtu saya mesti ngajar di mana? Di BPD Bali-nya. Baik, selamat malam Pak Alvan. Ya, selamat malam Pak. Sebentar, saya tak pakai earphone, lagi di luar soalnya. It's okay Pak Alvan, ini mereka lagi masuk ke breakout room untuk diskusi.
Mas Agung, saya muter dulu ya. Saya muter Ya, dulu. Coach. Bu Mita, apakah bisa berdiskusi? Ya, Coach. Tidak apa-apa, yang seadanya aja. Seadanya saja. Pak Ahmad, Pak Pramusito, Pak Edi, bisakah berdiskusi? Tutup semua. Oke. Waduh, ini Bu Mita Ini sendiri. tipe pemimpin ini materi minggu kemarin, Kak Coach? Iya sih, Bu. Ya, jadi memang gabungan dari materi-materi selama dari bulan Januari sih. Bu Mita kemarin nggak join ya? Iya, Coach. Makanya, tapi ini saya sudah searching ya, googling ya. Tipe ada otokratis, militeristik, itu kan? Yes, betul. Karismatik, demokrat, itu ya? Ya, lebih kepada otokratis ini ya, Bu ya. Sepertinya kan ya. Oke. Kalau Bu Mita memang mesti sendiri diskusi, nggak apa-apa deh di ruangan ini. Ya minimal 10 menit waktunya. Nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, baik. Saya coba keliling ke kelompok yang lain. Thank you Bu Mita. Terima kasih. Dipikir bareng-bareng sih harusnya solusinya sih lebih baik. Tapi kan ya itu tadi kembali lagi harus dicek juga dari skill dari timnya. Yang ketiga lagi apa ini? Yang ketiga tadi gaya kepemimpinan seperti apa yang harus ya apa tadi apa gaya kepemimpinan seperti apa? Yang ideal. Yang ideal sebenarnya Mirna ini bagus Pak gaya pemimpinannya. Dia melibatkan seluruh tim, tapi dia juga yaitu harus melihat dan menakar kemampuan dari timnya. Harusnya idealnya untuk beberapa kasus dia harus melibatkan tim, tapi untuk beberapa kasus yang dia tidak yakin timnya itu bisa memberikan solusi yang bagus atau memberikan solusi dari sudut pandang yang berbeda, harusnya dia ambil keputusan dia sendiri sebagai yang dalam tanda kutip senior di sana, ya sudah lebih berpengalaman. Seperti itu sih yang idealnya. Lihat situasi kondisi Pak. Ya benar juga sih. Kayak pendidikan ABRI kan memang idealnya kan dari awal sudah dipupuk metrik yang harus dipunyain ya. Kalau saudara ABRI kan kalau sudah terbentuk bentuk metrik knowledge atau apa? Pengetahuan berjenjang lah intinya. Ya, pengetahuan berjenjang atau apa ya, kurikulum lah istilahnya. Kalau kurikulum seorang karyawan itu sudah dibentuk dari awal, mungkin bagus. Model yang satu kayak pabrik mungkin bisa ya. Kalau model yang ini nggak tahu juga ya, kemampuan individualnya belum ketahuan. Kalau hari ini Pak Kojib, justru yang senior ini malah pasif Pak. Yang senior ini malah terlihat pasif kasus ini Pak. Sedikit nambahin ya. Nah, iya Pak, gimana Pak? Pak Rizky. Ya, kalau saya baca pelan-pelan ya di sini, ini karena saya lihat konfliknya itu kan ada kecemburuan ya. Jadi dalam arti gini, di antara 6 manajer itu 5 itu dipromosikan, sedangkan yang senior 1 manajer itu tidak dipromosikan kalau di kasusnya sini ya. Sehingga kenapa senior ini bertingkah dia acuh tak acuh ya, atau pasif ya, dia tidak aktif di organisasi ini. Saya lihat karena konfliknya itu ini
direktur ini bertindak tidak adil. Kalau menurut saya ya, pandangan saya seperti itu. Munculnya konflik seperti itu. Monggo yang lain. Kembali ke poin pertanyaannya aja, Pak, yang didiskusikan. Ya, Bagaimana seharusnya? Artinya kan si direksi mengambil langkah. Apa yang harus dilakukan oleh direksi? Kan gitu, Pak, ini pertanyaan. Jadi ini Ya, yang pertama jawabannya Masih seru mereka diskusi. Saya kasih waktu lagi 5 menit lagi. Bentar ya, saya broadcast. Chat. malam, Pak. Malam Pak Lupan. Apa kabar, Pak? Ini materinya malam ini menarik banget. Leadership kepemimpinan. Iya. Jadi gini, Coach. Ya. Ini yang menjadi PR saya ya. Ya. PR saya pribadi sebenarnya. Jadi saya merasa ada hal yang kurang tepat dari saya memimpin perusahaan. Oke. Jadi ya banyak orang yang nggak happy gitu. Jadi dengan cara saya memimpin, apakah karena terlalu strong ataukah terlalu emosional, atau di mana saya juga terus masih mengevaluasi. Mungkinkah saya dibantu Coach Arnold untuk memetakan ya. Jadi mungkin sebaiknya saya nanti kalau sudah ngumpul, saya mending nulis saja dari grup. Jadi minta tolong Coach Arnold didiskusikan cara leadership saya ini bagaimana. Oke. Ya supaya nanti punya gambaran leadership seperti apa yang memang ideal. Oke. Ideal untuk kan gini loh. Kadang-kadang beda perusahaan itu beda gaya pemimpinan ya. Ya. Kayak kontraktor misalkan dengan perusahaan manufaktur itu cara pemimpinannya mungkin berbeda. Perusahaan restoran dengan perusahaan konstruksi seperti saya pasti berbeda. Ya. Nah, saya jujur aja, saya dan Pak Idet itu punya karakter yang berbeda. Oke. Ya, saya itu orangnya strong ya, keras, cenderung melegak-legak, cenderung emosional. Tapi saya tipikal pemimpin yang cepat mengambil keputusan. Oke. Ya, dan cepat menyelesaikan masalah kan gitu ya. Ya. Tapi ada beberapa orangnya tuh happy dengan cara saya. Happy-nya begini, nggak ribet. Jadi istilahnya itu kalau ada masalah, saya cepat ngambil solusi dan saya cepat ngambil keputusan. Ya. Sehingga teman-teman itu ada sebagian yang senang dan memang dia bilang, wah ini kalau nggak ada Pak Alvan nggak selesai nih masalahnya. Ya. Gitu. Kalau nggak ada Pak Alvan nggak bisa nih pekerjaan ini bisa tertangani. Itu bagiannya. Tapi sebagian orang nggak happy. Ya. Nah, Pak Hidayat ini orangnya sangat sabar, ya. Sangat sabar, sangat telaten, sangat teliti. Cuman memang terkadang ngambil keputusannya lambat. Ya. Sehingga banyak teman-teman juga yang bingung.
wah ini kok nggak putusin, akhirnya kan jadi masalah juga. Tapi dari cara pendekatannya Pak Hidayat mungkin mereka lebih happy karena mungkin Pak Hidayat orangnya tipikalnya lebih ngomong, lebih santun, lebih sopan. Saya kan lebih ceplok-ceplok, lebih apa adanya kan gitu ya. Nah, saya pengen dibantu ini kalau betul-betul saya lagi butuh banget dibantu memetakan. Ini semuanya kan manajer nih, dan mereka ada yang memang baru, orang baru bergabung, ada yang sudah lama bergabung, ada yang ikut dari saya dari awal kan gitu. Nah, coba dipetakan gaya kepemimpinan leadership yang seperti apa yang diinginkan dan harusnya seperti apa kan gitu. Terus saya kepingin minta masukan dari mereka, Pak Alvan itu seperti apa dan harusnya bagaimana kan gitu. Supaya gini Pak, supaya gini, saya kepingin benar-benar punya the dream team ya. Punya tim yang hebat, saya punya kepingin manajer yang hebat, sehingga mereka bekerja itu yang pertama ya bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terus mereka tuh happy dengan pekerjaannya mereka, dan mereka itu semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka, nggak punya beban. Karena yang saya lihat mereka sekarang itu, Pak, saya ini under pressure Pak, pressure Pak. Saya nggak bisa mikir Pak, saya nggak bisa ini Pak, gitu. Bapak terlalu sempurna, Bapak terlalu strong lah. Yang kayak gitu-gitu memang disampaikan dan saya terima. Saya terima sebagai memang ya saya sebagai seorang CEO ya harus juga mau mendengarkan, nggak boleh terlalu saya apa kata saya kan. Tapi pada satu sisi, pada posisi itu saya nggak bisa diskusi lagi. Artinya ya pokoknya manut saya gitu loh. Karena saya ngelihat ini sudah ibarat kalau saya perang ini musuh udah depan mata saya. Dan saya nggak harus mengambil keputusan cepat. Kalau keputusan itu saya share lagi ke teman-teman, saya diskusikan lagi sama teman-teman. Saya khawatir akan muncul masalah yang saya udah nggak bisa recovery lagi. Nah, hasil dari analisa Kuskom kemarin, saya waktu kan ketemu sama Kuskom. Dan itu kan juga belum sempat tersampaikan ke teman-teman hasil apa namanya 1 tahun coaching yang pertama. Itu kan ada weaknya, tapi ada weaknya, tapi ada strongnya. Nah, kalau strongnya ya Asuka dianggap juga punya sistem. Asuka juga menjalankan perusahaan dengan kontrak juga benar. Tetapi ketika terjadi lompatan, misalkan terjadi lompatan jumlah pekerjaan atau terjadi misalnya kenaikan omset yang meningkat, jumlah pekerjaan yang meningkat, itu ada masalah. Ada masalah. Itu yang disampaikan oleh Kuskom ya waktu. Dan itu yang terbukti, memang faktanya udah seperti itu. Sekarang kita lagi ada masalah, dan masalahnya besar. Masalahnya itu adalah banyak proyek yang tidak berkait. Banyak proyek yang tidak terkontrol dengan baik. Banyak proyek yang ada proyek yang minusnya itu tidak karu-karuan. Nah ini yang memang terjadi, dan saya memang menganggap ya sudah itu sebuah proses pembelajaran yang memang harus kita lalui. Dari omset 190 miliar naik ke 260 miliar itu kan sesuatu lompatan yang to leap Pak, itu udah growth eksponensial itu. Ya itu. Nah karena peningkatan tadi, banyak teman-teman itu yang dulu tanda kutip mereka kedodoran. Pertama karena mereka tidak terbiasa memberikan proyek besar. Yang kedua mereka tidak terbiasa dengan prosedur yang ribet yang strike dari customer. Mereka mungkin tidak terbiasa dengan memegang banyak pekerjaan sekaligus gitu kan, monitor pekerjaan dalam satu waktu sekaligus. Saya kerja ini kok kayak prodi aja, kayak nggak ada waktu istirahatnya, semua harus saya pikirin semua. Tapi memang saya niatkan itu. Saya bisa aja meng-hire orang yang punya pengalaman panjang gitu ya. Nah, dengan saya menggaji mereka, itu bisa aja saya lakukan itu. Tetapi kan saya sudah memberikan pelajaran, memberikan kesempatan ke teman-teman itu naik kelas kan. Jika mereka tidak dipaksa
belajar, bangsa mereka merasakan betapa rumitnya pekerjaan, jadi mereka tidak akan belajar. Tapi ya konsekuensinya ya lambat, banyak komplain, ada satu dua ya minus itu. Nah, maka dari itu untuk di sesi ini, dan ini kan mereka diskusi nih, dan ada tiga kasus tadi yang saya lihat. Yang pertama kepemimpinan yang boleh dibilang agak sedikit otoriter ya. Ya, sehingga banyak teman-teman yang tidak happy. Tapi otoriternya manajer ini kepentingan perusahaan. Ya, kepemimpinan yang kedua, ya mereka lebih beradaptasi, lebih kreatif, lebih macam-macam. Dan kepemimpinan yang ketiga, itu memberikan bagaimana mereka berani menentukan keputusan. Nah, ini merupakan sebuah kasus yang bagus yang kita pembelajaran buat. Nah, nanti kira-kira dari teman-teman ini kan ada yang sudah senior, ada yang masih junior. Tentunya dari persepsi ini pasti berbeda melihat saya itu. Cuma di sini nanti ditekankan bahwasanya tidak akan disampaikan dari si A itu ngomong apa dan lain sebagainya supaya mereka nggak tanggung untuk menyampaikan. Saya kepingin mereka menyampaikan terbuka. Kalau mereka suka ya katakan suka, kalau mereka nggak suka ya katakan. Kalau ada sesuatu yang memang mereka merasa tidak happy dengan kepemimpinan saya, jadi sampaikan aja. Dan saya pastikan saya akan mau berubah. Saya mau berubah, saya mau belajar, saya kepingin jadi pemimpin yang ideal yang diharapkan oleh teman-teman supaya dengan nanti teman-teman itu bisa bekerja dengan nyaman dan target bisa tercapai sesuai yang diinginkan oleh keputusan perusahaan gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Alvan. Nanti kita saya akan insertkan dalam proses coaching malam ini Pak ya. Nanti gitu ya Pak ya. Ya. Oke, sip Pak Alvan. Jadi saya perlu di dalam meeting ini atau enggak? Karena nanti teman-teman tidak berani untuk ngomong gitu. Saya pikir jangan Pak. Nanti Bapak menerima hasil dari saya saja Pak. Ya. Untuk kita diskusi lebih lanjut. Saya sampaikan ke teman-teman ya yang sudah masuk di grup. Ini kan sudah pada muncul nih semuanya. Jadi mungkin teman-teman yang ada yang sudah lama bekerja di Masuka, ada yang masih baru, ya, ada yang juga baru bergabung. Ya, ini saya lihat mungkin ada teman-teman yang happy dengan kemungkinan saya, dan ada juga teman-teman yang tidak happy dengan kemungkinan saya. Ada yang mengapresiasi kemungkinan saya, tapi juga ada yang tidak mengapresiasi kemungkinan saya. Dan menurut saya itu hal yang wajar dan normal dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, saya sebagai seorang pimpinan atau seorang merasakan ada kekurangan dalam diri saya, lalu saya improve, saya perbaiki. Nah, saya butuh melakukan saran dari teman-teman. Apapun tolong sampaikan apa saja, jangan bukan, jangan malu atau jangan takut, karena apapun yang nanti Anda sampaikan pasti itu akan di-keep oleh Pak Arnold, tidak akan disampaikan siapa yang menyampaikan. Tapi kalau Anda tidak mau menyampaikan, maka saya tidak tahu persis sebenarnya kepemimpinan saya itu seperti apa. Karena ada satu sesi saya tanya gimana, ya sebenarnya ya butuh sih orang seperti Pak Alvan yang strong, yang berani cepat ngambil keputusan. Tapi ada yang bilang, Pak kalau caranya Bapak mimpin kayak begini ya bisa bubar nih perusahaan. Nah ini yang ada dua visi ini yang perlu saya tangkap, sehingga nanti saya harus bersikap dan mimpin seperti apa yang terbaik tentunya buat karyawan dan juga untuk kepentingan supaya teman-teman ini happy dan senang bekerja selamanya di kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Paham Pak. Bisa ya Bapak semua ya. Oke, gimana Coach? Saya boleh Pak Alvan. Ya silakan Pak. Ya, live. Nanti hasilnya kita diskusi lagi Pak ya berikutnya. Makasih banyak. Makasih Pak Alvan buat kesediaannya. Banget, Bos, untuk Asuka ke depan. Dengan senang hati Pak. Baik, terima kasih Pak Alvan. Sama-sama. Baik Bapak-Bapak dan Bu Mita semua. Sepertinya tadi juga sudah mendengar ya apa yang diinginkan oleh Pak Alvan selaku pimpinan. Dan ya ketika saya membuat kasus ini, tidak tahu Bapak-Bapak dan Bu Mita semua, saya merasa bahwa ini sangat relevan dengan Asuka.
nggak tahu aja tiba-tiba saya bikin 3 kasus tersebut. Biasanya kan selalu yang namanya intuisi itu selalu apa ya, kadangkala memang mengiring kita kepada real case ya, Bapak-bapak, Bu Mita semua. Semoga dari diskusi kita malam ini, nanti kita akan banyak diskusi lagi ya Bapak-bapak, nanti izinkan untuk kita akan banyak berapa kali menggunakan breakout room, karena menurut saya akan lebih asik kalau memang lebih eksklusif nih, makin kecil grupnya untuk kita bisa berdiskusi terkait pengembangan kepemimpinan, lifestyle dari Pak Alvan, tapi menurut saya bukan cuma bicara Pak Alvan, tapi juga diri kita. Karena we are talking about the company. Kita sedang bicara tentang perusahaan. Namanya perusahaan dari seluruh struktur dari atas sampai paling bawah, itulah company. Di mana satu sama lain mempunyai value chain, punya keterkaitan nilai satu sama lain. Satu tidak bergerak, satu tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi proses dari rantai lainnya. Seperti distributor ya Bapak Ibu semua kan ya. Value chain apa itu? Tentang supply management goods. Yes, betul ya. Keren Pak Haji, terima kasih. Itu kan bicara keterkaitan satu sama lain. Kalau proses distribusinya di titik mana, di spot mana akan terhambat, akan mengakibatkan bisnis hilang, efisiensi bukan efisiensi lagi, ada cost tambahan ya. Nah, untuk itu kita akan diskusi setelah itu. Tapi saya mau Bapak Ibu semua, yuk kita coba presentasi hasil diskusi ini kelompok masing-masing dulu. Silakan di room 1. Bu Mita, Pak Ahmad, Pak Hadi, dan Pak Pramusinto. Silakan. Siapa yang berdiskusi? Jadi tadi saya memancing bapak-bapaknya untuk berdiskusi, tapi bapak-bapaknya tidak ada suara tadi, Coach. Oke. Saya tadi mencoba menyelesaikan kasus itu sendiri. Jadi karena kemarin saya tidak mengikuti satu sesi ya, Coach ya. Jadi saya mencoba apakah entah ini betul atau salah. Jadi kita diskus saja. Untuk pertanyaan pertama, dengan tipe kepemimpinan Pak Fauzi yang Pak Faisal. Faisal membawa 60 karyawan berdasarkan keinginan dan keputusannya sendiri, agresif dan seringkali sepihak tanpa melibatkan karyawan. Nah, jadi tipe kepemimpinan seperti ini adalah otoriter atau autokratis. Jadi menganggap bahwa organisasi ini milik pribadi seperti itu sepertinya ya, sehingga bertindak ya semau saya karena memang otoriter, kuasa ada di tangan saya seperti itu. Terus apa keuntungan, apa pengamatannya ya seperti itu ya. Jadi terus apa keuntungannya? Keuntungannya adalah keuntungannya pemimpin seperti ini lebih mudah memegang kendali karena kendali ada di tangan mereka. Jadi berkuasa penuh ya. Nah, sebetulnya tipe kepemimpinan ini adalah efektif diterapkan untuk situasi yang penuh dengan tekanan urgent. Jadi kalau tadi Pak Marvin sampaikan ya, saya ini campuran ya, ada otoriternya, tapi juga ada demokratisnya seperti itu. Jadi saya juga ingin sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Jadi karakter bapak kita itu ya memang seperti itu, campuran. Karena memang beliau mungkin sudah mempelajari karakter dari perusahaan jasa konstruksi di mana kita harus menyelesaikan proyek-proyek yang sifatnya bermacam-macam ya, Coach. Namanya proyek itu jangka pendek, ada yang karakternya sulit, kemudian dengan karakter yang bermacam-macam. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, mungkin beliau ingin menjalankan atau menerapkan atau memberikan mindset karyawan bahwa kita harus berusaha bekerja itu satu-satu buat gitu, Coach. Jadi harus tak mengetahui masalahnya di mana, strateginya bagaimana, solusinya bagaimana, harus bisa bekerja secara cepat sehingga customer satisfaction itu terpenuhi seperti itu. Jadi
kalau saya membaca kepemimpinan Pak Marvin itu di Asuka adalah ya karena selama ini proyek yang harus kita selesaikan adalah dengan jangka waktu yang semuanya serba terbatas dan serba tekanan dari customer seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya, lah karyawan berada di bawah tidak memiliki tanggung jawab. Karena apa? Mungkin kadang otoriter seperti ini, yowes manut aja. Karena itu keputusan beliau, yowes manut aja tanpa kita perlu mengevaluasi lebih dalam, tanpa perlu menggali lebih dalam, yes, nurut aja lah. Gitu. Kemudian membuka peluang untuk menyalahgunakan jabatan karena memang merasa, oh ini organisasi adalah milik pribadi. Kemudian kesuksesan pemimpin berdasarkan rasa takut dan kepatuhan karyawan ya, karena otoriter tadi sehingga karyawan merasa takut, dan memang itu yang efek psikologis yang terjadi adalah ketika karyawan ingin terbiasa otoriter, ya ini harus seperti ini, A, B, C, D ini yang harus diselesaikan, maka karyawan saya ini maunya bukan A, B, C, D, tapi maunya Y misalnya. Saya takut ini mau ngomong gitu, bener nggak ya? Nah, seperti itu. Jadi seperti itu kekurangan yang terjadi. Kemudian tipe yang sesuai. Tipe yang sesuai ini ada karakter yang pemimpin yang menuntut kedisiplinan yang tinggi dari bawahan untuk mencapai tujuan. Ini namanya tipe apa, Coach? Militeristik, Coach? Kalau di materi Coach kemarin apa ya? Memang saya belum bahas secara spesifik mendefinisikan hal tersebut. Cuman dalam konteks bahwa ini kan bicara tentang leading ya, memimpin yang jadi memang dia selalu mengambil alih kepemimpinan, ya, selalu memimpin timnya. Tapi bisa jadi kenapa seorang pemimpin melakukan hal tersebut karena belum munculnya kompetensi dari orang yang dipimpinnya. Belum kompetensi dari timnya, dari timnya, tidak melihat bahwa kompetensi itu muncul. Nah, nanti Bapak Ibu setelah minggu lalu Bu Mita kita memetakan tentang S tuh, ada S1, S2, S3, S4, STLR nggak ada, ya. S1, S2, S3, S4 itu bicara tentang delegasi, tentang coaching, tentang sporting. Nanti Bu Mita mungkin bisa lihat lagi materi yang sudah di-share oleh Mas Agung. Nah, malam ini sebetulnya kita akan membahas tentang level development, di mana nanti kita akan mematchingkan apakah diri kita sudah sesuai belum, apakah kita memperlakukan tim kita sudah sesuai belum. Tapi kan tiba-tiba ada sesuatu yang perlu kita manage dulu nih Bapak Ibu ya malam ini. Tapi it's okay, kita akan berproses saja. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu Mita, kesimpulannya bahwa kepemimpinan Pak Faisal itu kan otokrasi ya, yaitu lebih kepada dia selalu leading. Tapi dia melakukan tersebut karena memang perilaku dari timnya. Betul ya, Bu Mita ya. Jadi memang betul ada plus and minus. Yang sebetulnya kalau kita taruh kasus Pak Faisal ini di konteks Asuka, ini sangat relevan ya. Makanya beliau kan langsung jump in. Ya Mas Agung ya, langsung jump in. Ya, it's okay. Jadi itu kan sebagai potret dari Asuka sendiri. But that's fine gitu ya. Tapi dari sini kita dari kesimpulan yang Bu Mita katakan, kita bisa belajar bahwa memang ada keuntungan dari kepemimpinan seperti ini. Apalagi kalau kita taruh ini dalam konteks industri dari Asuka sendiri. Kalau memang bicara konstruksi, apa sih yang dicari? Ketepatan. Betul nggak ya? Betul ya? Kalau konstruksi bicara ketepatan. Lalu apa lagi? Penyelesaian proyek. Oke, penyelesaian proyek, ya oke. Lalu kualitas, kualitas, betul ya? Kualitas kan ya? Iya. Berarti dua kata kunci yaitu ketepatan dan juga kualitas. Itu yang memang menjadi profit itu penting loh. Betul. Tapi menjaga profit itu kan endingnya ya Pak ya, hasil akhirnya. Kata Pak Hidayat, profit mengikuti, Coach. Profit mengikuti. Iya, makanya saya bilang bahwa profit itu kan hasil akhir yang diberikan ketika kita berlaku selalu menggunakan ketepatan. Ketepatan itu bicara apa sih? QC. Betul nggak? Bicara tentang apa? Mitigasi risiko. Kalau kata Pak Hidayat, yang pertama itu tepat waktu, tepat kualitas, tepat safety, baru terakhir tepat untung, Coach. Tepat untung, ya bagus juga sih ya sebetulnya, itu sangat kontekstual dengan industri dari konstruksi ini.
Oke, tapi memang tadi betul. Ketika selalu mempunyai style kepemimpinan yang selalu leading, otoriter kecenderungannya, akibatnya tim tadi tuh ya Bu Mita katakan, ragu-ragu atau nggak berani dalam pengambilan keputusan. Betul ya? Nah, disinilah Pak Faisal untuk perlu menurunkan sedikit standar. Ya, atau bersabar memproses dengan cara apa? Mempercepat kapasitas, meningkatkan kapasitas dari timnya. Mau nggak mau dong. Kalau sudah bicara begitu, bicara tentang asertif, bicara tentang proaktif, bicara tentang berani mengambil keputusan. Kalau sudah bicara begitu adalah mendevelop timnya untuk mampu menganalisa sebuah masalah. Berpikir strategik. Itu yang perlu dilakukan. Jadi memang harus ada tindakan paralel. Ya, Bapak Ibu. Thank you Bu Mita. Nanti kita akan diskusi lagi terkait dari konteks tentang asukan nanti ini. Nanti saya akan masuk ke lagi, ya. Oke, terima kasih. Sama ada satu yang perlu saya tambahkan, Coach. Silakan Pak Haji. Kalau dari Pak Faisal tadi, dia kan superioritas ya, Coach. Jadi apa-apa itu harus dia memutuskan. Ya. Kalau ibaratnya kalau enggak dia yang handle itu nanti akan kacau proyek tersebut. Nah, ini bahayanya, bayangkan kalau suatu saat Pak Faisal sedang sakit atau misalkan tidak bisa menjalankan tugas, organisasi akan kacau, Coach. Ya, seperti itu. Jadi bahayanya di situ, Coach. Apalagi sampai misalkan meninggal, pasti organisasinya buyar, Coach. Jadi itu cukup bahaya sih di situ untuk jangka panjangnya, Coach. Ya, karena gapnya terlalu jauh ya antara pimpinan dengan tim ya. Iya, terlalu jauh, Coach. Ya. Jadi kayak ibarat orang gembala kambing, Coach. Mungkin penggembala kambing. Pak Haji mungkin masih ingat satu kasus yang saya cerita tentang satu perusahaan besar yang mau tidak mau akhirnya merehire orang-orang yang sudah pensiun. Rehire karena kurangnya pemimpin baru yang muda-muda. Yes, betul. Jangan sampai Asuka juga ngalami loh ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita move ke kelompok 2. Ada Pak Haji, ada Pak Ahmad, ada Pak Joko, ada Pak Lukman, ada Pak Taufik. Silakan. Siapa dulu yang mau share dari kasus 2? Pak Haji, good. Oke. Pak Lukman paling asik nih. Lempar batu, sembunyi tangan. Silakan Pak Haji. Terima kasih, Coach. Untuk kasus kedua, ini terkait yang kasusnya Menar. Yang perlu didiskusikan yang pertama itu terkait gaya kepemimpinannya Menar ya, Coach ya. Ini dia itu kayak gayanya musyawarah untuk mufakat, Coach. Jadi dia tiap ada perlu pengambilan keputusan atau pekerjaan di suatu proyek, dia mengumpulkan semua timnya untuk mendengarkan masukan atau pendapat dari timnya, atau bisa juga mungkin dia memerlukan dari pihak ketiga juga untuk pendapatnya, Coach. Itu bagus menurut saya. Dia mengajak timnya untuk grow up bareng, terus mengajak timnya juga untuk memberikan masukan dan berani memberikan ide-idenya mereka, dia, Coach. Itu menurut saya bagus. Terus yang kedua, keuntungannya timnya akan cepat berkembang, Coach. Yang pertama. Yang kedua, keputusan akan menjadi keputusan tim. Yang biasanya kalau keputusan tim itu akan lebih mudah dilakukan oleh atau dikerjakan oleh semua timnya. Berbeda dengan keputusan individual, kayak misalkan, ngapain sih aku kerjakan kayak gitu, kan kayak gini harus lebih bagus. Untuknya. Tapi ada kelemahan yang menurut saya di situ agak cukup besar, Coach. Jadi yang pertama, dia harus tahu dulu dari kemampuan timnya, Coach. Jadi misalkan orang dengan level 1 sama level 2 tingkat pemahamannya itu kan berbeda. Jadi dia harus tahu dan merumuskan apa saja yang dari ide-idenya dari tim tersebut untuk menjadi yang paling, istilahnya paling mendekati yang paling bagus. Jadi dia tidak serta-merta apa yang menjadi keputusan tim itu dia telan mentah-mentah. Karena apa? Skill, pengetahuan dari tim yang dia pimpin itu kan berbeda-beda. Jadi mungkin pengalamannya juga berbeda. Jadi harus pintar-pintar memilih apa yang menjadi hal yang terbaik untuk timnya tersebut. Terus yang kedua, kelemahannya itu akan terlalu kayak menjadikan
zona nyaman terkait timnya, Coach. Oke. Dan itu cukup berbahaya juga kalau tim itu sudah nyaman dengan zona nyamannya. Jadi perlu 1 atau 2 kali itu menerapkan gaya-gaya otoriter untuk yang kayak Faisal tadi. Biar timnya juga dalam artian selain mereka itu kreativitas, keberanian dan intuisinya meningkat, mereka juga harus tahu kalau perlu kedisiplinan, perlu juga sudut pandang dari pimpinan yang kuat. Terus gaya kepemimpinan seperti yang ketiga, gaya kepemimpinan yang ideal dalam kasus Menar, yaitu dia harus pintar-pintar memanajemen timnya agar berani mengutarakan kalau misalkan si A ini walaupun dia mengajukan usulan tapi tidak benar atau kurang tepat, itu jangan harus langsung diambil atau harus meminta juga pendapat kepada timnya yang satu. Jadi semua dikumpulkan, dia sebagai pemimpin yang dalam tanda kutip kan mungkin pengetahuannya lebih tinggi atau lebih dalam dari tim-timnya, itu yang meramu dan juga intinya mengambil keputusan akhir, Coach. Terus yang kedua, dia juga harus sekali-sekali bertindak otoriter biar timnya tidak terlalu nyaman dengan zona nyamannya. Soalnya kalau tim terlalu nyaman dengan zona nyaman, mereka akan susah kalau dapat kasus-kasus yang di luar dari zona nyamannya mereka, Coach. Oke. Ya, saya rasa sih seperti itu, Coach. Thank you, lengkap sekali, saya nggak perlu menambahkan. Jadi memang diperlukan balance ya, keseimbangan ya pada akhirnya ya. Betul ya, bukan hanya perlu keseimbangan, Coach. Ya. Jadi kalau ibaratnya orang makan nasi padang terus juga lama-lama bosen, Coach. Harus sekali-sekali dikasih ikan asin atau ikan sarden, Coach. Sebagai apa? Kayak apa ya? Kayak penyeling atau variasi lah, Coach. Ya. Oke. Mungkin Pak Lukman ada yang ditambahkan? Tambahkan? Ya, kalau dari saya memang kayak pemimpinan itu masing-masing kayak di militer itu memang karena sudah terbentuk ya. Istilahnya memang personilnya sudah terbentuk dari awal. Jadi gaya yang nomor 1 itu memang cocok untuk militer. Tapi gaya yang bermacam-macam ini yang tingkat knowledge atau karena turnover orang juga tinggi dan timnya memang belum solid, itu memang gaya kepemimpinan yang nomor 2 ini tidak cocok ya. Sekali-sekali ya itu seperti Pak Haji bilang, sekali-sekali ada gaya pemimpinan yang seperti kasus nomor 1, yang kedua ya juga perlu gitu. Jadi ada kolaborasi, melihat timnya seperti apa yang harus dibawa gitu. Itu dari saya. Thank you Pak Lukman. Harusnya Pak Faisal dan Bu Menar itu jadi satu tim ya. Iya, jadi lengkap timnya ya. Oke. Bu Menar bisa belajar dari Pak Faisal belajar dari Bu Menar. Oh, jadikan suami istri aja, Coach. Pikirannya suami istri aja nih Pak. Mentang-mentang lagi ini, tempat Coach. tidur. Ini real yang pernah saya alami sendiri. Kemarin waktu saya pertama kali ngelit tim saya, itu tim saya kebanyakan dikit-dikit saya mintain gini nggak bisa. Mas, sampean bisa hidrotest? Nggak bisa, Pak. Sampean pernah buat weekly report yang level 4? Wah, nggak bisa, Pak. Jadi akhirnya satu project terutama kemarin di Cilegon, hampir semua saya handle sendiri, Pak. Mulai dari weekly report-nya, terus traceability, dan untuk hidrotestnya saya lead sendiri. Itu ibaratnya project manajernya langsung turun ke lapangan. Dan akhirnya project selesai cepat, tapi untuk dokumentasinya yang keteteran. Jadi dari saat itu saya mulai sadar, kita cuma punya 2 tangan, Coach. Jadi tidak bisa kita handle semuanya. Akhirnya mulai saya transfer knowledge ke anak-anak. Jadi tim saya sekarang sudah bisa hidrotest sendiri. Bahkan mungkin Pak Alvan kemarin bilang, kita punya alat hidrotest dari 2019.
baru 2022 kemarin pertama kali dipakai di project saya Cilegon. Terus saya mulai juga transfer ke anak-anak caranya membuat traceability, prosedur penetran, prosedur hidrotest dan lain-lain. Dan ya memang agak lebih enteng coach untuk kerjaan saya sendiri. Jadi sangat membantu lah transfer knowledge kemarin. Jadi selama kita hampir 2 tahun ya coach, itu sangat dalam artian itu sangat membantu saya untuk sama tim coach. Oke, sip, thank you, luar biasa. Makanya dia perlu sebuah faktor yang memang akhirnya mendrive atau mendorong Pak Aji ya untuk transfer knowledge ya. Ya, jadi anak-anak sendiri kemarin sebagai contoh buat prosedur untuk yang di smelting itu saya tinggal nge-review aja guys, karena semua sudah dibuatkan di awal. Ya. Tinggal itu coach, biar anak-anak berani ngadepin user itu lah yang agak susah guys. Mungkin karena kalau berhadapan sama orang kan lebih terkait sama personalitinya orang tersebut, dia pemberani atau enggak gitu. Ya. Itu berbicara tentang bisnis etik sih ya, Mas Haji ya. Jadi memang perlu dilatih terkait tentang profesionalitas dalam bisnis etik. Bisnis etik kan tentang confidence, bagaimana berperilaku untuk para user. Ya, oke. Sip, thank you, Mas Haji. Oke, kita move ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ada Pak Arik, Pak Nur Salim, Pak Rizky, dan Pak Sugiharto. Silakan. Adakah yang mau share? Silakan. Bukan nggak ada, harus wajib mau share. Tadi diskusi kok di kelompoknya saya dengar. Silakan. Pak Arik, Pak Nur Salim, Pak Rizky, Pak Sugiharto. Pak Arik, Pak Nur Salim, Pak Rizky, Pak Sugiharto. Panggilan keberapa nih Bu Mita? 2 ya. Panggilan ketiga pesawat berangkat. Pak Rizky biasanya kelihatan ini. Pak Rizky. Panggilan terakhir. Kenapa? Sholat kah? Pak Rizky, Pak Arik. Oh, Pak Rizky malah out. Itu tadi didaknya ke Pak Nur Salim, Pak, untuk kelompok 3, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pak Nur Salim, Pak Nur Salim. Pak Nur Salim. Diwakilin Pak Kocim dulu lah. Iyalah Pak Kocim. Iyalah Pak Kocim. Mewakili Pak. Pak. Patah kemana beliau-beliaunya ini? Silakan Pak. Iya. Tadi Pak saat kita berdiskusi internal tadi, poin-poin dari kasus 3 di mana BTY yang bentar Pak, saya perbesar dulu Pak. BTY yang berharap para manajernya itu turun tangan dan menyelesaikan konflik kolaborasi antar unit. Tetapi konflik justru sering muncul dari para manajer tersebut. Ini karena dari 6 manajer yang ada 5 diantaranya yang baru dipromosikan kurang dari 3 bulan dan 1 orang manajer lainnya adalah yang sudah 2 tahun menjabat dan manajer tersebut justru terlihat pasif dalam konflik yang muncul. Oke. Jadi pada saat kita diskusikan bersama dengan Pak Rizky, dengan Pak Nur Salim, dengan Pak apa tadi lupa satunya, Pak Ari. Tadi apa sih yang sedang dilakukan oleh direksi dari BTY? Nah, kita tadi sepakat bahwasannya apa yang dilakukan oleh BTY tadi adalah bentuk audit, Pak. Audit atau pemeriksaan terhadap overall keseluruhan manajer. Nah, audit itu dilakukan
bukan memang secara periodik kan memang wajib dilakukan. Apalagi dengan adanya kasus-kasus yang muncul, konflik-konflik yang muncul di internal antar manajer itu, sehingga yang semacam ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan audit. Itu jawaban yang pertama, Pak. Jawaban yang kedua, bagaimana sih seharusnya ya dari direksi memang dengan adanya audit dan adanya kasus-kasus konflik-konflik di internal antar manajer itu sebenarnya kesemuanya kan untuk kebaikan perusahaan, Pak. Jadi dari manajer memang seharusnya juga menjembatani problem atau konflik-konflik yang ada, sehingga menjadi sebuah analisa bersama dan disampaikan ke semuanya, ke semua manajer yang ada. Itu mungkin yang seharusnya dilakukan oleh pihak direksi. Terus jawaban yang ketiga mengenai apa yang Anda sarankan kepada direksi tadi, sebenarnya belum sempat terakumulasi secara keseluruhan itunya, Pak, apa jawabannya. Tapi waktunya sudah habis, sehingga saya harus kembali ke forumnya. Nah, dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Alvan tadi, Pak Marvin tadi. Poin nomor 3 yang disarankan kepada direksi adalah tetap mengakomodir semuanya, Pak. Jadi konflik-konflik yang muncul itu sebenarnya dari yang senior, yang silent, yang diem, yang tidak terlalu menonjol pada posisi pembicaraan mengenai konflik, dibanding dengan mereka yang baru 3 bulan menjabat, kemudian ya otomatis masih muda, Pak, rata-rata seperti itu, dan muncullah ego seperti itu, Pak. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, dan tadi dari teman-teman Pak Rizky, Pak Ari, dan juga Pak Nur Salim tadi, intinya dari direksi mengakomodir dan mencari alternatif atau poin yang terbaik untuk penyelesaian konflik itu, sehingga tetap mengutamakan perusahaannya, gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Gojek buat saya. Terima kasih loh, Pak. Berarti sangat menyimak sekali tuh proses coachingnya ya, proses diskusinya tadi di breakout room 3. Oke, saya setuju sekali ya dari apa yang disampaikan. Nah, sekarang challenge-nya buat kita Bapak Ibu, dari insight nih Pak Lukman, dari apa yang tadi studi kasus 1, 2, 3, itu kita coba taruh yuk dalam konteks dari Asuka sendiri. Sebetulnya, apa yang tadi kita diskusikan pada akhirnya, betul nggak Bapak Ibu? Kita itu memang ada di sebuah organisasi di mana challenge-nya adalah kita harus punya kompetensi untuk mengelola tim. Mengelola tim baik itu level up dalam konteks Asuka misalnya kepada Pak Alvan, managing satu way yaitu sesama para manajer, dan juga bagaimana kita punya kompetensi untuk mengelola tim kita. Kompetensi apa yang diharapkan muncul supaya ketiga level tersebut dapat kita manage, Bapak Ibu. Kompetensi yang pertama, bicara confidence. Kita mesti yakin. Confidence kan bicara tentang kita aware, tentang posisi kita. Apa peran kita, apa fungsi kita, apa dampak kita kalau kita bisa maksimal, apa dampak kita kalau kita tidak maksimal. Yang kedua, punya kompetensi untuk meluaskan perspektif kita. Situasi yang tidak nyaman, ketika kita mesti deal dengan pimpinan, dengan sesama jawat, ya sejawat ataupun dengan tim kita mesti open kan ya. Oh, belum tentu memang pendapat komentar kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Lalu yang ketiga, kompetensi untuk menjadi otentik, Bapak Ibu. Artinya adalah percaya dengan diri kita, apa adanya kita, otentik dengan kita mempraktekkan nilai-nilai yang kita yakini bahwa kita bisa berkontribusi buat company. Yang keempat adalah integrity, kompetensi untuk selalu melakukan, menepati janji. Selalu melakukan apa yang sudah direncanakan.
Saya pernah bilang bahwa manajer, pimpinan itu paling jago bikin rencana, tapi paling males mengeksekusi rencana. Sementara kalau Bapak Ibu di dunia konstruksi, mau tidak mau project management, itu harus kuat di dalam execution plan-nya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Lalu yang kelima adalah service. Bagaimana kita mesti deal, bagaimana kita mesti memperlakukan para user kita. Baik itu internal ataupun eksternal Bapak Ibu. So, kompetensi inilah yang harusnya kita punyai untuk kita bisa mengelola orang. Saya pakai Bapak Ibu framework ini berdasarkan dari Ingbredson Consulting tahun 2013. Mereka membuat framework seperti ini yang menurut saya masih relevan untuk sekarang. Nah, artinya dituntut sebagai seorang pemimpin di level atas, di level tengah untuk selalu menjadi example, contoh. Cara berkomunikasi, punya knowledge, punya kapasitas yang mumpuni sesuai dengan perannya, baik itu hal teknis ataupun non-teknis. Dan yang keempat adalah mampu menempatkan diri, beradaptasi. Dan yang kelima, punya wawasan. Dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita kembali meruncing kepada Asuka. Saya langsung saja, karena Bapak Ibu tadi sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Alvan. Mari kita open diskusi Bapak Ibu di kelompok masing-masing. Saya sudah siapkan 3 kelompok yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Mas Agung boleh ini tolong screenshot. Inilah yang Bapak Ibu perlu diskusikan. Ya, diskusikan tentang kita sedang tidak melabeli atau menjudge ya Bapak Ibu ya, tapi mari kita berpikir jauh ke depan. Kalau puncak pimpinan kita itu bisa semakin maksimal, tentu saja perusahaan akan maksimal dan kita yang akan mendapatkan benefitnya. Jadi, mari Bapak Ibu diskusi untuk nanti menempatkan 4 hal di dalam diskusinya. Saya ingin betul-betul spesifik Bapak Ibu ketika mendiskusikannya. Ya, jadi yang pertama adalah menurut Bapak Ibu, lihat nih di matriks kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan yang bisa menolong Bapak Ibu untuk bisa mencapai objektif SOP performa Bapak Ibu di Asuka? Apa yang menjadi kekuatan dari Pak Alvan yang selama ini bisa menolong Bapak Ibu untuk bisa perform di kotak kekuatan? Misalnya, keberanian mengambil resiko, keberanian mengambil keputusan. Buatlah sebanyak-banyaknya Bapak Ibu semua. Paham di matriks ini? Paham ya? Cukup jelas Bu Mita, Pak Lukman, Pak Kojim, jelas ya? Oke, saya lanjut sekarang kepada kelemahan. Di sini adalah apa yang bisa menghambat atau merusak pribadi Bapak Ibu dengan gaya kepemimpinan Pak Alvan yang bisa membuat Bapak Ibu sulit atau menghambat mencapai tujuan. Mencapai performa kerja Bapak Ibu yang maksimal. Jadi kalau kekuatan bicara apa yang menjadi kekuatan dari gaya kepemimpinan Pak Alvan, kalau yang sebelah kanan adalah kelemahan yang bisa menghambat Bapak Ibu untuk bisa perform. Ya. Yang ketiga adalah apa yang perlu diubah kalau begitu. Menurut Bapak Ibu. Apa yang perlu diubah menurut Bapak Ibu. Yang keempat. Nah, nanti Bapak Ibu sudah mendefinisikan apa yang perlu diubah nih. Sekarang apa peran Bapak Ibu dalam perubahan tersebut? Misalnya yang perlu diubah adalah bisa lebih empati mungkin. Atau bisa lebih mengajak merangkul dalam proses diskusi. Kalau begitu, apa peran Bapak Ibu supaya proses diskusi dengan Pak Alvan itu bisa maksimal, bisa hidup? Peran Bapak Ibu adalah berani untuk misalnya komunikasi dengan open, dengan clear, dengan jelas, tanpa rasa takut, tanpa ada bahwa beliau adalah pimpinan. Tapi betul-betul bisa terlibat dalam proses diskusi. Contohnya seperti itu. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas? Cukup ya Bapak Ibu semua ya. Masukan Bapak Ibu sangat berarti ini buat pengembangan kita.
hasil yang Bapak Ibu tulis ya akan saya sebutkan ini dari Bu Mita, dari Pak Lukman, dari Pak Aji, dari Pak Rizky. Tidak, ya. Tapi hasil tersebut ya saya akan rangkum dan saya akan diskusikan secara personal kepada Pak Alvan. Tidak dalam kelompok coaching kita, tapi akan sesi terpisah. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menjadi kontributor terhadap transformasi kepemimpinan yang ada di Asuka. Keren nggak? It's time, now or never, gitu kata lagu. Now or never Bapak Ibu. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk berani terbuka. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Maka saya nggak tulis karena share di WA group kan ya. Gaya kepemimpinan Pak Alvar saya nggak tulis nama beliau. Jadi inilah yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu nanti kirimkan slide ini secara personal ke saya. Japri saya saja. Ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saya berikan, nanti di sini akan presentasi dulu. Setelah presentasi kita diskusi slide tersebut. Saya berharap kita bisa keep itu dan saya bisa diskusikan kepada Pak Alvan. Jadi Bapak Ibu bisa berperan penting terkait transformasi kepemimpinan yang ada di Asuka. Oke? Senyum dulu dong, saya melihat pada diem semua nih. Berat. Oke. Siap ya? Udah di screenshot? Sudah? Oke, saya akan bagi kelompoknya. Open room. Sudah saya buat kembali kelompok baru. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Karena ini cukup penting Bapak Ibu, saya akan beri waktu 20 menit ya sampai jam 8 lewat berapa ya? 20 sampai 8.35 ya. Setelah itu kita kembali untuk presentasi dan kita tutup sesi kita. Oke, Bapak Ibu, silakan. Mas Agung, Mas Agung, titip kelas saya kembali dalam waktu 10 menit ya, Mas Agung, Mas Agung, Mas Agung, Mas Agung, Mas Agung.
kita berangkat itu harus sudah Tidak, saya tadi barusan pause soalnya ya, pastinya ada hal yang tidak perlu kita sampaikan atau tidak perlu didengar oleh pihak lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mengapresiasi pertama dari sisi pimpinan dari Asuka yang memang berani untuk open, untuk menerima feedback, untuk mengalami perubahan. Yang kedua, saya juga mengapresiasi keberanian Bapak Ibu untuk mendiskusikan terkait dari 4 matriks tersebut. Untuk itu saya tunggu catatannya untuk dikirim ke saya, untuk saya compile dan saya diskusikan secara personal kepada beliau. Saya berharap semoga sesi hari ini bisa memberikan insight pembelajaran buat Bapak Ibu semua. Kita sedang tidak berdiskusi tentang satu orang. Tapi kita sedang berdiskusi terkait tentang transformasi organisasi. Karena bagaimanapun leader berubah, tim berubah. Bagaimanapun leader yang kuat akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kuat, bukan follower yang kuat. Kalau cari follower yang kuat, yang setia di Instagram aja. Bukan di fungsi leadership Bapak Ibu semua. Ya, jadi inilah peran kita saat ini. Kita sedang berproses bertransformasi buat perusahaan yang akhirnya juga akan menolong kita juga untuk bisa berperan serta mengambil inisiatif, punya komitmen di dalam kita juga bertransformasi untuk perusahaan kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi yang luar biasa malam ini, syarat dengan emosi, syarat dengan keinginan hati, syarat dengan mimpi. Tidak apa-apa, kalau tidak mimpi kita bukan manusia, kalau tidak mimpi kita tidak terbangun Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat Asuka ya, karena perjalanan Asuka masih panjang. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir 10 tahun ke depan akan seperti apa Asuka? Dan berada di mana Bapak Ibu? Saya pikir itu sebuah pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab ya. Jadi untuk itu the future of 10 years from now, masa depan 10 tahun ke depan dari sekarang is depend on you Bapak Ibu semua. Itu sebabnya masukan dari Bapak Ibu sangat penting sekali. Oke, terima kasih semua. Mari kita berfoto bersama dulu dong. Kelompok orang yang sudah mencurahkan isi hatinya. Oke, yuk kita foto bersama. Siap, Pak Aji untuk sudah join. Pak Sugiharto, terima kasih. Pak Kojim, itu sangat setia sekali dengan istrinya ya. Oke, baik. 1. Nah, muncul. Karena Pak Hadi muncul, Pak Lukman muncul. Video aja pada muncul, foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat. Saya tunggu masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Terima kasih, Coach. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Mas Agung, saya tunggu ya. Catatannya Bu Mita, saya tunggu ya. Terima kasih Mas Aji sudah kirim ke saya. Thank you Mas Aji. Really appreciate. Oke, saya end ya. Selamat malam, beristirahat semua. Bu Mita jaga kesehatan ya Bu. Siap Coach, terima kasih. Sehat juga untuk semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Coach. Ya, mari Pak Nur Salim, mari. Mas Agung? Mas Agung?